Lagi, shalom. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sana ternyata ya, Jawali. Nanti seterusnya baca di rumah. Ingat teman-teman, di saat kita memuji Tuhan, di saat kita menyenangkan hati Tuhan, ini menjadi bagian hidup kita. Tuhan akan meluputkan kita dari lubang maut. Tuhan bahkan kalau ayat selanjutnya membuang dosamu dari timur sampai ke barat. Lah kenapa kita di gereja Tuhan di saat kita mau menyenangkan hati Tuhan, hati kita masih kemana-mana. Saya kadang-kadang suka ngenes loh kalau ngelihat gereja sibuk dengan urusannya. Jemaatnya datang dengan beban berat, bukannya menyenangkan hati Tuhan. Masih sibuk lagi dengan hal-hal yang gak penting. Tapi kan bang, ibu lagi nyolokin itu loh, rice cooker, lupa udah ceklek belum. Jadi kepikiran bang, jangan sampai kita pulang nasinya masih mentah. Saya percaya dalam hadirat Tuhan kan Tuhan bisa menolong hidup kita. Siapa tahu Tuhan gerakan malaikat di rumah untuk celecek. Segala sesuatu kan pasti bisa di hadapan Tuhan, amin. Lah iyalah, kuda aja disuruh ngomong bisa kok. Apa sih yang gak bisa bagi Tuhan? Coy, muka gue ini emang cakep. Muka gue dibandingkan ini 5 pemain musik, 5-5-nya masih lebih unggul daripada gue. Cakepnya mereka maksimal, cuman ketutup masker. Gue pinginnya gak buka masker, kadang kalau gue buka, wah, gak ada bagus-bagusnya muka Mongol untuk jadi seorang artis. Coba sekarang Anda lihat sinetron bertebaran apa, kecantikan dan ketampanan. Nah, gua masuk di situ ngapain? Ya paling korban jatuh dari pohon, tabrak mobil. Ya kan, di film yang satu gua nyunsep di got. Sinetron Maija gendong-gendong babi. Babinya asli lagi, bukan dari styrofoam. Dia berak di situ, kencing di situ, gendong gak dimandiin. Jadi begitu. Tetapi apakah saya menyesal atau saya sakit hati? Enggak bro, ada duitnya kok. Selama adong hepengnya, kata orang Batak, hepeng mengatur nagaraon sayang. Iya tuh. Lu nggak mungkin lah nongkrong ngajak cewek lu ke pasar Senen, ya kan, mau ngapain? Mau beli babi. Ngemol lah malam minggu. Nah kalau nggak ada duitnya lu mau nongkrong di mana? Seberang dan Mogot Plaza? Enggak lah. Jadi teman-teman semuanya, sampai hari ini saya bertahan berdiri karena saya tahu hidup. Orang tanya, kamu ngol apa sih rahasianya kamu ngol bisa bertahan jadi anak Tuhan? Mohon maaf teman-teman, ingat ya, saya kasih kalimat ini, saya kompromi dengan hidup. Berarti kamu ngol hidupnya dalam dosa? Oh no, saya kompromi dengan hidup, tapi tidak kompromi dengan dosa. Apa bedanya? Ya beda bro. Mujizat air menjadi anggur itu emang gak ada kompromi. Cek baik-baik, baca Alkitab baik-baik. 3 kali Maria nyuruh kepada Yesus. Yesus bilang apa? Belum waktunya. Keluar lagi mamanya. Yesus bilang belum ibu. Ketiga kali baru Yesus bilang ya sudah. Isilah tempayan itu dengan air. Hidup kompromi perlu. Teman-teman yang masih kerja, bro, harus tersenyum manis sekalipun hatimu sedang sakit. Itu bagian dari kompromi. Baru habis diputusin gitu ya. Ya Allah, ku cari wajahmu. Datang temen harus gila, iya shalom. Padahal hati sedang sakit. Itu kompromi. Tapi dengan dosa tetap tidak boleh. Kalau cuma jadi bencong di film, ya gue harus kompromi, karena kalau enggak 150 juta hilang. Ya gitu aja bro. Kalau enggak begitu,
Film apa yang nerima muka seperti Mongol? Film silat Cina nggak nyampe, Mandarin juga kagak bisa. Itu juga kalaupun main film yang paling pertama ketembak Belanda, abis, nggak muncul lagi sampai Tuhan datang. Ya tuh, sama kayak di film apa, di filmnya Raffi tuh, RA Production, Suster Ngesot. Saya main di situ. Jadi apa? Jadi orang sumbing. Kalau nggak kompromi nggak dapet gue, bro. Serius, cuma ditanya sama Nunung, gimana anak saya? Dok, udah meningan. Segitu doang. Dialognya hanya itu. Udah meningan. Bayangkan itu. Tapi apa berapa bayarnya? Tanya sama Raffi. 100 juta. Kompromi. Perlu cepet. Tapi buat dosa jangan. Malam tahun baru dapat WA. Bang, ada party seks. Gua bilang mata lu soak. Langsung gua blokir dulu, baru gua laporkan. Sampai Tuhan datang lu nggak bisa hubungin gua. Itu yang nggak boleh. Bang, yuk nongkrong di kafe yuk. Waktu itu Mongol tahun baruan di Bali. Yuk kita kafe dulu legian. Ogah. Ah, sok suci banget hidup lu. Pilihan gue, bro. Orang tanya, kenapa lu nggak mau lagi minum-minum, Ngol? Takut, usia udah mendekati. Meninggal sih belum, ya kan? Gara-gara salah minum bir 2 botol toto. Gue nggak mau. Gue nggak mau, jujur aja. Teman-teman gue bilang Mongol tuh munafik hidupnya, sok suci. Enggak, emang saya nggak mau diajak. Gue kalau mau diajak ngapain? Mobile Legend, ayo ngereng bareng. Orang gue di kamar. Gue sampai beli handphone khusus buat Mobile Legend. Tapi kalau ngajak gue ke hal-hal yang itu, Ngol, yuk kita ke Bandung, bungee jumping. Ogah. Kenapa? 44 sayang, jantung udah mulai agak menakutkan. Lu suruh lompat dari 7 lantai, meninggal di lantai kedua gue. Lu dilempar plusuk, kaki gue ngamblang satu. Enggak. Gue selalu menikmati hidup dan gue tahu apa yang menjadi kelemahanku. Aku tahu apa yang menjadi kekuatanku. Daripada gue kesana terus gue jauh dari Tuhan, mendingan gue di sini. Gitu aja. Coba cek teman-teman artis, nggak ada yang pernah lihat gua dugem. Tapi kan kamu nggak pernah ke diskotik. Ulang tahun artis selalu bikinnya di mana? Diskotik. Dateng. Selamat ulang tahun ya. Ya, bang, silakan bang. Ya, situ ada Jack Daniel campur Coca-Cola. Iya, makasih ya. Orangnya nyambut yang lain, gua pulang. Terus WA orangnya, mana lu, kita mau foto dulu. Ya, enggak, gua udah tua. Udah menyadari umur saya, pingin sampai punya cucu, baru dipanggil Tuhan. Jangan karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Anda cek di mana ada gosip tentang Mongol di TV, nggak ada. Kalaupun gosip ada, ya gue kawin cerai katanya. Lah orang sampai sekarang gue jomblo. Lu kawin cerai di mana? Emang pernah dapet? Ya dikenalin orang Bandung, gelis banget. Orang gua kenalin emak gue bilang cepetan Jo, cepat Jo, memperbaiki keturunan dia biar. Tapi oh Tuhan nih, dia ada cucu satu dia masih bilang memperbaiki keturunan karena dia berpikir cucuku yang satu udah cantik cucunya, cuman hidungnya ikut bapaknya, jadi muka ikut maknya Manado, hidungnya tak ikut Mongol PI dong, jadi kesian PC tapi putih. Nah dengan ini dibilang cepat Jo, mami restui sayang. Udah, kita udah mau nikah, udah cari tempat, bahkan udah endorsan baju pengantin. Calon istri bilang sebelum kita nikah, bikin perjanjian pranikah dulu. Gimana maksudnya? Ya kita bikin perjanjian dulu, biar nanti kalau kita nikah nggak berantem. Lah gua tanya maunya apa? Gini penghasilan buat Neng 30% setiap bulan. Ulang 30%. 10% aja gua lalai, ya paling 30%. Gua sampai bilang lu 30%, Tuhan aja 10% gua mumet, apalagi 30 gitu. Gua sampai nanya emak lu saudaraan sama Bunda Maria, sampai minta 30%. Kan PA nih cewek. Akhirnya nggak jadi.
Ada lagi opung amang. Nih kala ini paribanmu. Ya, PNS dia. Maksudnya opung, PNS guru dia mang. Cocok sama kau. Masa depanmu kan kurang yakin. Tapi kalau ama yang ini PNS dia mang. Kenapa harus PNS opung? Ya biar baguslah hidupmu. Gue bilang enggak. Karena saya juga mengambil keputusan. Saya tidak mau hidup dalam hal-hal yang membuat masa depanku akan berhenti. Karena kelakuanku, anakku yang kena. Saya udah ngomong di beberapa podcast saya, kalau dibilang orang bilang, terus gimana kalau hidup lu jadinya gimana? Ya gue nikmati coy. Semalam gue habis manggung di hotel termahal di Indonesia, di Langham. Lu tahu kan hotel itu kamarnya, satu kamar aja udah 7 juta. Kalau pasar baru lo coba beli cincin itu dapat 2 gram kanan, 7 gram kiri. Semalam 7 juta. Gue nanya hotel apa? Iya bang, hotel 7 juta. Dan Anda tahu berarti berapa bayarannya kan kalau sampai hotelnya 7 juta? Kenceng banget. Dan jadi stand up paling enak bro. 1 hour before show, 1 day before show lunas. Beda sama pelayanan. Kadang kalau kita isi acara gereja hari Minggu, persembahan kasihnya diantarnya hari Selasa. Karena Senin gereja libur. Kita mau komplain, takutnya Tuhan komplain kembali. Bengkok bibir lu lagi aja. Jadi teman-teman jangan takut menyenangkan hati Tuhan. Mau suara lu jelek, yang Tuhan lihat hatimu tulus menyenangkan hatinya. Tulus menyenangkan dia. Jangan lihat tapi kan bang suara gua ya gimana, ya udah nggak apa-apa. Di hadirat Tuhan santai. Kalau temen lu sebelah merasa terganggu, ya dia suruh bikin gereja sendiri. Dikirain gampang bikin gereja. Tapi gampang loh, lu punya duit 1,5 M gak? Terus kita bikin gereja, mata lu. Loh, kenapa? Ya nggak boleh coy, bikin gereja ada pertanggungjawabannya. Bener gak? Nggak sembarangan bikin mentang-mentang lu punya duit, terus lu bikin gereja coy. Ada responsibility lu kepada Tuhan yang harus lu pegang. Gua bikin bisa. Gua bisa bikin persekutuan, bisa bro. Gue menyisihkan penghasilan gue aja 10% dari tiap bulan. Kalau gue punya 400 juta tiap bulan, berapa perpuluhannya? 40 juta membiayai persekutuan. Lo bisa tidak? Bisa. Tetapi kenapa mau nggak ngelakuin? Pertanggungjawaban hidupmu kepada Tuhan sudah layak atau tidak? Mendingan lu bergereja, bertumbuh bersama. Karena responsibility yang kurang kuat. Lu kalau bergereja nih, kayak tadi kan ada pengumuman suruh bikin apa? ID. Kenapa harus bikin? Biar Anda bertanggung jawab kepada gereja dan gereja akan bertanggung jawab terhadap Anda. Itu sistemnya. Jadi kalau Anda udah bikin ID, udah daftar, kasih ke pengerja, mereka akan bikin ID, otomatis pendataan ada. Di saat Anda nggak bergereja 2 minggu, gereja akan telepon. Kenapa nggak ke gereja? Ada masalah, mungkin nanti tim akan ke rumah untuk mendoakan. Itu bukti, itu fungsinya yang tadi disuruh isi. Jadi isi teman-teman, itu penting. Tapi kan kak, ya udah nggak bikin gereja sendiri Jo. Coy, iman bertumbuh di mana engkau beribadah. Kalau nggak kesana kemari, kapan mau bertumbuh? Berarti Anda bagian dari gereja belalang pelompat, pindah, giliran mati balik di sini. Anda udah punya ID, perpuluhanmu kemana? Nih, di mana engkau bertumbuh, di situ engkau harus memberi. Tapi kan bang, gua nggak begitu bang. Gua pinginnya langsung memberi kepada ibu janda, anak yatim. Itu diakonia, oneng, bukan perpuluhan. Perpuluhan bawa ke gereja, gereja yang akan mengelola. Masalah mereka salah mengelola, it's not your business. Itu urusan gereja dengan Tuhan. Kita mau memberi.
Tapi kan bang, ibu ya ampun, kalau bicara duit, gua juga nggak mau pingin gereja. Otak gua berat kalau hal duit, bro. Duh, Bapak di sorga, kadang-kadang suka stres, ya ampun. Setahun, tahun 2022, Pak Gembala udah pakai Rolex Daytona Gold. Ih, lah gua masih gece. Jujur, bro. Anda pingin gereja diberkati, Anda pingin hidupmu diberkati, kan harus bersama. Harus bersama, teman-teman. Gereja setan itu paling suka menyerang apa? Pribadi, tidak menyerang gereja. Apa yang dihancurkan? Pribadi yang di gereja. Dia nggak pernah ngancurin gereja Tuhan. Mau ngapain dia ngancurin gereja Tuhan? Mau dilibas sama Tuhan? Dia menghancurkan kitanya. Dengan apa banyak tuh doktrin-doktrin baru yang suka aneh bin ajaib. Wah, sampai kaget pakai ada yoga dalam gereja. Gua mau ngapain lu tengkurap-tengkurap begitu? Ya bang, kita mau menenangkan diri, kita ingin dibilang bersatu dengan alam. Coy, kita gereja Tuhan bersatu dengan Roh Kudus, bukan dengan alam. Ini alam ini isinya setan yang banyak, bro. Roh gentayangan lebih banyak. Nah, lu mau berdiam diri biar dengan alam, kemasukan wewe gombel, kelar hidup lu. Jadi ingat teman-teman, nggak usah khawatir. Di saat Anda bertumbuh di gereja GBI Bethlehem, percayalah Tuhan pasti akan memberkati hidup kita day by day, day by day. Dengan apa? Nggak usah minta duit sama Tuhan. Sukacita itu yang paling kita minta dari Tuhan. Karena di saat kita memiliki sukacita, hidup kita pasti aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Habis ini masih ada ibadah lagi jam 5, nggak usah pulang. Nggak usah pulang, seminggu sekali di hadirat Tuhan. Ya kan, bikin kayak teman-teman Advent tuh keren loh. Ibadah dari hari Sabtu jam 6 pagi sampai jam 6 sore nggak pulang-pulang. Nah, bagaimana kalau kita hari ini juga nggak pulang-pulang? Tenang, kan lagi nggak ada diskon di Central Park. Nggak, ada ya kayaknya ya. Katanya ada sih, Gucci lagi diskon. Yuk ke sana. Lumayan loh, masih 17,5 juta. Ginjal juga masih boleh. Ya, jadi teman-teman jangan lupa nanti di ibadah ke jam 5 saya ngajak Anda untuk menyembah Tuhan. Amin. Kenapa teman-teman? Saya paling suka dengan penyembahan. Karena di saat di hadirat Tuhan, hatiku langsung tenang, bro. Mohon maaf ya, otak gue nih lagi banyak mikir. Mami udah 78. Kalau maring batensi 188. Dia bilang, oh Tuhan mami tinggi dok, so berhenti cuma makan babi. Hi, sadap. Menadong anak suruh berhenti makan babi, lebih suruh berhenti di Israel daripada dia berhenti makan babi. Ya, kita ketemu lagi di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.